Selanjutnya saya hormati Bapak Inspektur Direktorat Kontrakan Hulu diwakili oleh Pak Raja. Selanjutnya yang saya hormati rekan dari Organda Kontrakan Hulu. Selanjutnya dari dinas instansi terkait dan beserta rapat sekalian yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia juga kita masih diberi kesempatan. Transportasi di Kontrakan Hulu secara resmi kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kepada Allah Ta'ala dalam rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga telah dapat hadir di arena lantai 3 kantor Batik. Salawat beriring salam terlupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Dinas Perhubungan dan juga saya hormati dari perwakilan Polres dan juga Kejaksaan dan dinas terkait yang tidak saya sebut. Semoga dengan pelaksanaan ini, kerjasama ini saling mendukung, saling memperbaiki di mana kesalahan dan kekurangan dalam permasalahan inflasi ini. Kami dari Organda menyampaikan di mana masalah harga berkemungkinan ini adalah suatu yang perlu kita atasi dan juga apalagi kami dari Organda masalah transportasi ini sebenarnya. Di mana masalah harga mungkin masalah transportasi yaitu mereka petani dan para pedagang ini kan pribadi yang membeli. Ada diesel, ada L300, sementara lebih kurang ada 150 atau 130 itu kendaraan itu, baik itu dari Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, yang itu pun tidak punya CP. Jadi macam mana kita mendatanya? Sehingga mereka bongkar ke warung-warung. Mungkin dia pembawa atau pembelinya mungkin itu beda-beda lokasinya. Daerah-daerah diangkut, pembelinya mungkin harga itu berbeda. Jadi untuk menstabilkan harga mungkin permasalahannya di situ. Karena tidak kontrol dan juga mereka masing-masing lokasi daerahnya berbeda membawanya. Dan dia menitip-nitipkan aja. Warung ini baik itu bidang telur maupun beras-beras saya tengok itu kadang-kadang person masing-masing. Jadi cara dia lah macam mana penjualan harganya. Mungkin ada sistem kayak bakar pasaran mungkin kan, biar laris dia cepat, asal laku cepat. Mungkin itu yang kami apakan. Jadi kami dari Organda tidak bisa menindak karena dia pribadi. Kalau dia buta CP itu kita bisa tindak sebenarnya. Dari mana diangkut kita bisa menentukan harganya. Itu pendapat kami dari Organda. Karena mereka pribadi. Kadang-kadang sistem paket. Ada lagi bus, ada lagi trapel. Dia kirim itu. Jadi sehingga harga itu ya tergantung mereka yang buat. Karena mereka berbeda lokasi dan daerah dia tempat beli. Cuma itu yang dapat kami sampaikan. Permasalahan angkutannya itu. Kadang-kadang mereka malah motor pribadi. Dari 300, kalau diesel itu main titip-titip aja di warung-warung, titip-titip warung-warung di mana sepanjang jalan dia habis. Lebih kurang 170 ada ini di Rohul ini. Baik itu dari gabungan Sumbar maupun Medan, itu yang kami pantau. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kejaksaan, terus lengkapnya seluruh saudara-saudara kami, orang tua kami yang hadir dalam rapat pada hari ini. Tidak panjang yang dapat kami sampaikan, intinya begini, kami dari Kesatuan Polri, khususnya di Rokan Hulu, Polres Rokan Hulu, terkait dengan DID, kemudian mohon maaf Pak Kadis, saya belum paham ini insentif untuk transportasi itu apa, seperti apa. Dan tadi saya dengar dari Pak Asisten sudah terlaksana seperti yang disampaikan dari Bulog tadi, supaya tidak terjadinya tumpang tindih subsidi. Nanti mohon
diberikan penjelasan sedikit insentifnya seperti apa. Pesan Pak Asisten juga tepat sasaran. Kami juga berpesan supaya itu tepat guna, tepat manfaat, dan kita juga sama-sama tepat regulasi. Kemudian terkait kata kuncinya tadi sudah disampaikan Pak Kadis. Upaya usaha dan ikhtiar kita ini adalah untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Rokan Hulu agar masyarakat kita tetap dapat sejahtera, tetap dapat menikmati harga pokok, 9 harga bahan pokok tetap stabil, baik itu menjelang Ramadan, pada saat Ramadan, menjelang Idul Fitri dan pasca Idul Fitri. Kalau bisa tetap berkesinambungan sepanjang tahun. Masyarakat Rokan Hulu khususnya tidaklah kesusahan, baik itu dampak dari langkanya bahan pokok ataupun naiknya harga pokok. Kemudian selaku petugas khususnya bidang lalu lintas, nanti kami juga akan selalu berkoordinasi, kolaborasi, berkomunikasi dengan instansi yang terkait, dan kami akan pastikan insya Allah kami jamin keselamatan, kelancaran distribusi bahan pokok, baik itu yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi, yang datang dari Sumut maupun yang dari Sumbar. Kita pastikan agar mereka juga tepat dalam memilih rute, kemudian juga tepat dalam mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Jangan sampai nanti mereka bawa muatan yang begitu banyak sehingga tonasenya berlebihan yang dapat mengakibatkan yang mereka sendiri rugi. Contoh, mobilnya kecelakaan terbalik, dan itu akan mengakibatkan terhambatnya distribusi bahan-bahan pokok. Nah, kemudian seperti disampaikan Pak Yo tadi, benar adanya mereka belum terorganisir. Mereka masih individu, namun itu bukan suatu alasan bagi kita untuk menjamin dan memastikan mereka mendistribusikan segala kebutuhan pokok itu masuk ke Rokan Hulu. Jadi mohon nanti supaya ini tetap bisa terdata dan Pak Kadis dengan dana yang ada mereka bisa eksekusinya tepat sasaran. Jangan nanti mohon maaf, mohon izin, yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Kasihan masyarakat. Tujuan kita demi masyarakat, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita akan kerjakan ini dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya rasa itu dari kami Pak Kadis. Billahi taufik wal hidayah. Sisanya itu dengan mohon maaf karena mereka mungkin tidak bisa melengkapi data segala macam, ya kan, STNK nggak ada, apa namanya ini, becaknya nggak jelas, fotonya di mana. Jadi berdasarkan validasi data, jadi hanya 685 yang bisa kita berikan. Selebihnya yang sisanya itu kita upayakan tahun ini mereka bisa melengkapi, kita kasih. Kalau tidak lengkap ya tidak dikasih lagi, kita beri peluang itu. Jadi ada khusus becak tahun kemarin karena dia diperuntukkan untuk membantu menangani masalah inflasi ini, yang terdampak inflasi maksudnya. Mereka kan terdampak inflasi memang. Sedangkan untuk DID ini sudah ada aturan khususnya, itu apa tadi? Iya, Pemda 170 yang digunakan, yang kinerja daerah sebagaimana maksud ayat 1 dihitung berdasarkan kategori. Peternakan bukan ya, dari pertanian juga aman, dan dari segi transportasi juga aman. Namun di sini kami perlu menyampaikan bahwa terkait dengan pengawasan yang akan dilakukan oleh kami, mungkin APH maupun kejaksaan dalam hal ini, ada dana yang akan diberikan pusat, akan kita gunakan di Kabupaten Rokan Hulu. Kami sampaikan sayang kalau tidak digunakan, begitu. Dan dana ini akan didistribusikan nanti kepada dinas-dinas terkait, baik itu dinas perhubungan, kemudian dinas sosial, kemudian ketahanan pangan, maupun yang lainnya, pariwisata dan sebagainya. Silakan itu dilaksanakan
Dan juga sudah jelas aturannya, apalagi sudah pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya gitu. Dan rambu-rambu ini sudah ada. Mungkin tadi Pak Kadis terlewat, Pak Inspektorat juga belum memberikan masukan tadi, mungkin ya nanti boleh kalau di kesempatan. Karena yang membuat perencanaan nanti juga pasti akan berkoordinasi dengan Inspektorat Pak ya, terkait harga, bagaimana upah tadi yang akan disesuaikan gitu. Pesan kami ya silakan dilaksanakan sepanjang itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang ada maupun peraturan-peraturan terkait lainnya gitu. Dan kami pun seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis Perindak tadi juga selalu melakukan koordinasi gitu, saling bertukar data. Mungkin nanti dengan dinas lainnya ataupun OPD lainnya juga bisa saling berkoordinasi dan segala macamnya. Nah, kemudian juga terkait pengawasan mungkin juga mungkin masukan tadi untuk Bu Kadis Perindak ataupun nanti dinas terkait lainnya, kalau memang untuk mengantisipasi inflasi ini kita juga boleh Pak ya, mungkin melaksanakan operasi lapangan, misal terkait penimbunan minyak gitu. Saya yakin sebelum puasa ini berita minyak akan viral gitu, karena mulai ada nimbun, apalagi terkait dengan minyak kita gitu. Kalau beli langsung ke toko mungkin 14.000, tapi kalau beli dari tangan lain naik jadi 16.000. Nah ini bagaimana langkah kita, mungkin barangkali bisa lakukan sosialisasi bahwa itu tidak boleh dilakukan, ada peraturan dilanggar, kemudian berikan teguran kepada pelaku usahanya, ya mungkin seperti tadi di Ujung Batu ada toko persada, toko sederhana, ya apa salahnya mungkin kita turun gitu bersama, ngecek ke sana ketersediaannya bagaimana, kemana disalurkan gitu, apakah memang tidak ada atau penyalurnya tidak tepat gitu. Itu nanti bisa kita lakukan bersama, begitu juga dengan Deso maupun dinas-dinas lainnya. Pemantauan harga sembako dan itu sudah kami kirimkan secara WA ke Kejaksaan melalui Bapak Ari dan ke Inspektorat untuk data ini, dan kemudian juga kami tembuskan kepada Bapak Ekonomi. Yang titik yang menjadi perhatian kepada kita tentang kenaikan harga ini yang akan mempengaruhi inflasi nantinya itu adalah beras Pak. Jadi beras itu sudah mengalami kenaikan Rp1.000 per kilonya dibandingkan dengan tahun kemarin per kilonya. Jadi sekarang rata-rata beras itu sudah berharga sudah mengalami kenaikan 1.000 per kilonya. Cuman harganya tergantung kepada mereknya gitu. Kalau untuk yang kami punya ini data ini, yang anak daru itu sudah 17.000 per kilo. Untuk CML yang biasa ditemali oleh masyarakat Rokan-Hulu itu 14.000 per kilo. Kemudian beras apel 14.000 per kilo dan beras 64 14.000 per kilo. Jadi dapat juga kami tambahkan untuk mengantisipasi kenaikan harga beras ini, Bulog Kampak itu sudah menyalurkan ke toko-toko tertentu itu beras yang berharga Rp9.950 per kilo. Jadi cuman beras itu adanya di toko-toko yang bekerja sama dengan Bulog, jadi tidak semua toko yang ada. Jadi ini baru kami dapat WA dari Ibu Kepala Bulog Kampak, Ibu Asriati. Itu ada beberapa toko di Rokan-Hulu yang bekerja sama dengan Bulog untuk penyaluran beras tersebut. Berasnya beras medium, tidak beras premium, beras medium dari Bulog. Kami juga belum tahu rasanya seperti apa karena memang belum mencobanya Pak. Tapi harga itu cukup membantu masyarakat. Bapak Perekonomian, Pak Kapolres atau yang mewakili dari Kejaksaan atau yang mewakili bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam rapat ini. Untuk saya mulai dari ketersediaan stok dulu Pak ya. Untuk stok di Bulog saat ini itu ada 797 ton beras. Beras Bulog ini sebenarnya dia beras premium. Jadi Thailand, dari impor Thailand 5%. Cuma oleh instruksi dari pusat kita jadikan medium. Jadi yang tersebar sekarang ini aslinya premium 5%. Jadi kalau untuk rasa insya Allah tidak kalah dengan CML. Kita pun sudah coba tanah, insya Allah tidak kalah. Cuma kalau saya bilang beras ini pun joker ya. Joker itu maksudnya kalau disedikitkan air dia akan keras.
Jadi kalau misalnya yang suka keras sedikitkan air, kalau yang suka lunak dibanyakkan air, itu sudah mirip-mirip dengan cengkeh atau mawar lah gitu. Terus untuk minyak curah kita ada 17 ton. Tapi posisinya di Bengkinang karena KCP Kampar ini membawahi Kampar dan Rokan-Hulu. Jadi kita 2 kabupaten, Pak. Gudang dua-duanya di Rokan-Hulu. Di Tanjung 1, di Batas 1. Alhamdulillah per tanggal 6 kemarin saya sudah mutasi, Pak, dari Tanjung ke Batas. Jadi yang di Tanjung sekarang dari Renang kepala bidangnya. Cuma untuk koordinasi masalah data itu tetap ke KCP Kampar. Untuk salurannya, saluran pendistribusian, kita sudah bekerja sama seperti yang Ibu Kadis Perintah tadi bilang. Kita sudah menjalin kerjasama dengan pedagang-pedagang. Kalau yang di Pasir ini di Sinarambah, itu distributornya. Yang kecil-kecil kita itu namanya RPK. RPK ini di Kaiti ada 1, di Pawon ada 2, di Tangun ada 2, di Simpang D, di Tambusan Utara ada Marisi, di Ujung Batu Pasada, di Kabun ada Reva. Jadi insya Allah kita kita penuhi semua. Sambil nanti kita jalan juga untuk kecamatan-kecamatan yang belum tersentuh. Aktivitas pengawasan yang kami lakukan selama ini itu lebih kepada pemantauan harga di lapangan. Artinya nanti harga tersebut kami survei per minggu, Pak. Kemudian nanti kami berkoordinasi dengan Disperindak, Inspektorat dan Kepolisian. Data tersebut kami kirimkan seperti itu. Nah, berdasarkan pemantauan kami di lapangan, itu fluktuasi harga itu lebih kepada seputaran bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah bukit, cabai rawit merah biasa. Itu setiap menjelang hari besar itu naik tinggi dia. Kemudian seperti contohnya pada tahun Natal dan Tahun Baru, di minggu pertama itu harga cabai rawit bukit itu 65.000. Kemudian minggu kedua dia sudah turun 55.000, artinya sudah menurun dulu. Kemudian di harga sekarang dia sudah di angka 45.000. Artinya persoalan ini terjadi berulang-ulang di tiap menjelang hari besar. Apakah itu nanti bulan puasa, Natal dan Tahun Baru, atau nanti Hari Raya Kurban. Dan masukan dari kami terkait ini agar memang dilakukan betul pengawasan yang ini terhadap pedagang ini. Nah, kalau dari segi kami pengawasan yang kami lakukan untuk penimbunan memang tidak ada, karena memang di pasar modern tidak ada gudang, Pak. Artinya pedagang distributor langsung turunkan barang kemudian dijual, besoknya seperti itu lagi aktivitasnya. Tidak ada gudang yang kami sediakan. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat kami sampaikan. Kalau ada instruksi lain nanti terkait apa yang harus kami lakukan, kami siap melaksanakan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.